Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas inflasi Amerika Serikat yang semakin meroket. Meski bulan lalu The Fed sudah menaikkan suku bunga 75 basis point, sehingga membuat pasar saham anjlok, apalagi yang namanya kripto seperti Bitcoin. Ternyata dengan kenaikan suku bunga 75% yang diharapkan bisa menekan inflasi, ternyata gagal. Inflasi yang 8,6 kalau saya tidak salah, sekarang naik jadi 9, sekian. 9,1 atau 9,2 lah, lupa saya gitu ya. Oleh karena itu, diperkirakan sebelum akhir bulan Juli ini, sekitar tanggal 27, 28, ya akhir bulan deh kita bilang ya, The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga lagi 75 basis point, bahkan tidak mustahil menjadi 100 basis point. Dan itu kalau terjadi 100 basis point, ini adalah kenaikan suku bunga terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Menarik ya? Artinya, dengan kenaikan suku bunga 75 sampai 100 basis point, kemungkinan besar dan dapat dipastikan akan terjadi lagi anjloknya pasar saham dan juga kripto. Maka kejatuhan kripto sekarang memang lagi rally. Katanya sudah bisa naik ke 21 ribuan. Oke, tapi itu rally palsu. Ya. Dalam akhir bulan ini kalau naik lagi 75 sampai 100 basis point, tidak mustahil turun ke 13 ribu. Tapi saya bukan dewa ya. Ini kata-kata analis yang saya yakini akan terjadi. Oke. Nah, dampak dari inflasi ini apa? Harga barang-barang naik. Itulah maksudnya inflasi. Kalau misalnya dulu, contoh ya, dengan uang 10.000 bisa beli barang X misalnya. Sekarang untuk beli barang X itu perlu 15.000 misalnya. Apa? Contohnya ya, makanan. Ya, itu saya ambil contoh sederhana. Nah, karena inflasi meroket, pasti barang-barang naik. Iya. Nah, ini kita lihat ya, berita CNN. Ini berita hari Jumat lalu ini, 15 Juli, ya, belum lewat seminggu lah ya. Di sini dikatakan inflasi meroket, ribuan keluarga Amerika Serikat antri bantuan makanan tiap hari. Nah, sebelum inflasi ini meroket, ada juga teori yang menyatakan bahwa dunia, katanya, bukan hanya Amerika Serikat, akan kekurangan bahan pangan, sehingga akan menyebabkan barang-barang jadi naik gitu, karena barangnya sedikit, yang butuh tetap segitu-segitu banyaknya, maka harga naik. Tetapi ternyata nanti kita akan lihat di bagian pertengahan sampai akhir, teori itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar barang itu naik karena inflasi tinggi. Nah, di sini kita lihat CNN, inflasi meroket sehingga barang-barang naik. Nah, keluarga yang tidak mampu antri makanan setiap hari. Nah, di sini Anda lihat tuh antrian orang yang hebatnya ngantrinya pakai mobil lagi ya. Dia ngantri bahan pangan ya. Di sini katanya lebih dari 900 keluarga berbaris di berbagai cabang organisasi dari bank makanan. Ya, Bank Makanan St. Mary. Ya, di sini yang bicara, juru bicaranya yaitu Jerry Brown. Tiap hari. Ya. Nah, para warga itu katanya rela mengantri panjang demi mendapatkan kotak bantuan pemerintah yang berisi kacang kaleng, selai kacang, dan nasi. Kemudian Bank Makanan ini mengatakan, juru bicaranya, bahwa Bank Makanan itu sudah memberikan paket makanan ke 4.271 keluarga pada pekan ketiga Juni. Ya, bulan lalu lah ya. Gila ya.
Angka ini meningkat 78% ketimbang pekan di bulan yang sama tahun lalu. Sekali lagi ya, angka ini meningkat 78% ketimbang pekan yang sama di bulan yang sama tahun lalu. Artinya, setiap tahun ada yang ngantri gitu. Ya dong, kan meningkat 78%. Artinya, sejumlah orang yang tidak mampu, sekarang makin tidak mampu. Karena meningkat 78%. Karena kenapa? Inflasi tinggi 9, sekian persen, ya kan? Nah, keluarga yang mengantri ini sebelumnya tidak pernah mencari bantuan pangan. Wih, kasihan juga ya. Nah, di sini bahwa sebelumnya ada orang yang di sini namanya si John lah katanya ya, tidak pernah mengunjungi bank pangan karena dulu suaminya merupakan pekerja konstruksi dan mudah memenuhi kebutuhan keluarga dan 4 anaknya ini. Namun sekarang nggak mungkin cukup tanpa bantuan karena inflasi tinggi, harga barang mahal semua, harga terlalu tinggi, ya kan? Nah, banyak lah, ada orang lain juga yang mengantri karena ya tidak cukup uang untuk belanja pangan. Nah, kemudian katanya juga banyak bank pangan Amerika Serikat pun kesulitan memenuhi permintaan warganya sendiri, ya, karena pemerintah kini hanya memberikan lebih sedikit makanan untuk didistribusikan. Jadi bantuan pemerintah untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan turun. Mungkin karena pemerintahnya juga kekurangan uang, saya nggak tahu ya. Nah, donasi dari orang-orang, dari toko kelontong, orang-orang yang mampu juga berkurang. Kenapa? Lah, mereka juga lagi kesulitan, inflasi tinggi. Jadi donatur juga berkurang. Aduh, gawat ya. Nah, katanya bantuan ini sesuai dengan situasi yang buruk ini tak bakal membaik dalam semalam. Nah, sehingga karena tidak bertambah baik, kebutuhannya tambah meningkat, masalah suplai makanan ini akan menjadi semakin sulit. Mudah-mudahan aja tidak terjadi penjarahan ya. Ini yang terjadi di Amerika Serikat yang katanya negara adidaya gitu ya. Nah, waduh, miris ya, miris sekali. Nah, kemudian, waduh, katanya juru bicara Bank Pangan di Houston, Texas, yang namanya Paula Murphy mengaku memberikan rata-rata 270 berapa? 6.691 kilogram bantuan per hari. Gila ya, 276.691. Berapa ton itu? Iya dong, 276 ton per hari. Di Houston, Texas. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang rata-rata bantuan yang diberikan sebelum pandemi COVID. Lebih tinggi, ya. Sehingga para pemimpin bank pangan mengaku kaget dengan lonjakan permintaan bantuan pangan di tengah inflasi ini. Ya pastilah. Barang mahal, inflasi tinggi gitu ya. Maka tidak heran orang banyak yang menjual sahamnya supaya mendapatkan uang cash supaya bisa. Ya tidak heran, sehingga kalau banyak yang jual saham, anjlok. Banyak yang jual kripto, bitcoin, anjlok. Kenapa? Inflasi tinggi, barang mahal. Dia harus jual. Apa? Ya investasi yang selama ini disayang-sayang, saham lah, kripto lah, bitcoin lah. Maka jangan heran kalau nanti bisa turun di bawah 18.000, bahkan bisa meluncur ke 13 atau 10.000 bitcoin. Ya. Demikianlah, ya. Jadi yang banyak mendatangi pusat bantuan pangan ini katanya pekerja dan mereka yang tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bantuan ini, ya. Karena kenapa? Mereka dengan gaji yang segitu-gitu aja harus berhadapan dengan harga yang terus meningkat. Jauh di atas anggaran yang mereka punya. Waduh, kasihan ya. Nah, menariknya lagi, majalah Fortune melalui situsnya mengatakan bahwa headline-headline berita mengenai kekurangan pangan itu misleading katanya. Pertama kali saya baca, kok ini bertentangan ya dengan CNN tadi ya, CNN Indonesia.
Ternyata setelah saya baca, tidak salah benar sih. Keduanya ini sama. Maksudnya dari Fortune ini, sebelumnya kan sudah banyak orang yang bahas bahwa dunia ini sekarang sedang memasuki kesulitan pangan, kekurangan pangan. Karena kekurangan pangan, maka harga naik. Malah Robert Kiyosaki kan pernah menyarankan berinvestasi ke tuna kalengan kan? Sudah pernah saya bahas kan? Ternyata yang masalah bukan kekurangan bahan pangan. Gandum tetap diproduksi kok. Kedelai tetap diproduksi kok. Di Indonesia yang namanya beras tetap diproduksi kok. Nggak ada yang namanya kekurangan pangan. Saya nggak ngerti kenapa orang selama ini banyak yang berteori akan kekurangan pangan, harga akan naik, ya, sehingga orang akan berebut pangannya jadi naik gitu kan. Karena kekurangan bahan pangan di seluruh dunia. Ternyata bukan kekurangan bahan pangan, karena tetap diproduksi, orang tetap nanam padi, gandum, kedelai, dan lain-lain, jagung. Enggak kekurangan. Yang ada adalah karena inflasi tinggi. Gitu maksud dari Fortune ini. Ya. Jadi kalau Anda tetap mau ngikuti Robert Kiyosaki yang suruh investasi tuna kalengan, ya silakan coy. Kalau Indonesia mungkin tuna kalengan jarang ya. Sarden kali ya maksudnya ya kalau di Indonesia gitu ya. Ya monggo aja gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Bukan kekurangan bahan pangan yang menyebabkan harga pangan tinggi. Betul, kalau kekurangan bahan pangan, misalnya panen gagal di mana-mana, di seluruh dunia panen gagal. Ya, tangkapan ikan juga mengurang misalnya. Padahal Anda kalau nangkap ikan di laut ya segitu-segitu aja tetap dapat gitu, ya kan? Orang tetap ada yang menangkap ikan di laut, terus tetap ada yang panen ikan di tambak. Ya, yang panen ikan di tambak itu nggak ada yang berkurang, coy. Jadi kalau harga ikan naik, ya nggak masuk akal. Ya, yang ada karena inflasi tinggi, sehingga harga jadi tinggi, enggak sanggup dibeli. Jadi bukan pangannya yang berkurang sehingga harganya naik, bukan, karena inflasi tinggi. Sudah mulai nangkep ya? Itulah rangkaian yang terjadi sekarang ini justru di Amerika Serikat, yang katanya negara adidaya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Menarik ya, Ibu Sri Mulyani sudah memberikan indikasi, walaupun tetap ada pro dan kontra, ada kemungkinan Indonesia juga akan masuk ke masa resesi, walaupun inflasi masih bisa dikendalikan. Tapi kalau inflasi tidak bisa dikendalikan, akan sama seperti Amerika Serikat, harga-harga pangan juga pasti akan naik. Ya, sehingga orang akan kesulitan untuk membeli pangan dengan harga seperti biasa. Sekarang kan juga sudah pada naik kan, harga-harga. Oke, jadi itu saja bahasan saya sederhana mengenai kenapa harga-harga pangan di Amerika naik dan orang pada ngantri. Bukan karena kekurangan pangan. Karena inflasinya tinggi, sekarang sudah naik jadi 9, sekian. Yang sebentar lagi, The Fed, Bank Sentralnya Amerika akan menaikkan lagi suku bunga. Sehingga bursa saham diperkirakan akan anjlok lagi, begitu juga bursa kripto. Jadi kalau Anda tetap mau beli Bitcoin sekarang, monggo coy. Ya, oke deh, itu saja bahasan saya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya berita mengenai krisis pangan misleading. Saya setuju dengan Fortune, misleading. Yang ada adalah kenapa harga pangan itu naik karena inflasi yang tinggi. Nah, hati-hati. Karena inflasi yang terlalu tinggi, harga pangan semakin naik, banyak orang yang tidak mampu membeli pangan, bisa terjadi kerusuhan. Saya bukan menakut-nakuti. Amerika ini termasuk negara yang katanya superpower tapi tidak bisa mengendalikan kerusuhan dengan baik. Menurut saya memalukan gitu ya. Kerusuhan bisa terjadi di Amerika Serikat. Mungkin dia belajar sama Indonesia kali ya. Kalau kurang pangan jadi kerusuhan, penjarahan gitu. Amerika banyak penjarahan coy. Coba Anda bandingkan dengan di Jepang. Nggak ada yang namanya penjarahan. Orang tsunami kayak apapun, mereka lapar, ngantri untuk beli beras ya, tidak ada serodok-serodok gitu ya, tidak ada penjarahan, tidak ada. Oke? Malah kalau saya bilang, kayaknya Amerika harus belajar disiplinnya terhadap atau kepada orang Jepang dalam hal ngantri, mengatasi kesulitan dan segala macam.
Demikian saja bahasan saya mengenai kesulitan pangan, yang mana bukan karena suplainya berkurang, tapi karena inflasi tinggi sehingga harganya tinggi, menyebabkan sedikit orang yang mampu membeli pangan dengan harga yang sudah naik. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.